ada yang 12 tahun ke bawah. Dan jadi yang rajin mungkin udah mikir-mikir nih, oh saya kali ya. Selain paling rajin, paling Terus Udah itu udah dapat itu. Buat yang rajin GBA. Nah, yang rajin GBA ini kategorinya yang selalu melapor pertama kali. Pertama kali. Dan melapor sebelum host rekap. Kalau lapor aja. Walaupun rajin, tapi kalau host sudah rekap tidak termasuk. Walaupun rajin, tapi kalau bolong-bolong tidak termasuk juga. Tadi kan lapar Bu, saya lapar. Kemudian ada lagi yang on time datang ke tempat ini. Wow, banyak loh hadiahnya. Nah, jadi udah tahu siapa yang on time. Nah, keputusan pemenang itu tidak boleh diganggu-gugat. Nah, itu sudah moto dari cewek. Keputusan ada di Pagem dan Gem. Oke, kemudian nanti juga ada kita gerak dan lagu ya. Jadi siap-siap untuk menari. Dan ada juga foto bersama. Dan bagi keluarga-keluarga yang akan membawakan acara nyanyi, saya ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih yang sudah mau menyumbangkan acara pada malam hari ini. Oke, kita akan mulai acara kita. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena sungguh besar kasih setia dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan hati Tuhan. Kami boleh Tuhan merayakan hari Natal, setahun lamanya Tuhan kami berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun-Mu. Tuhan Yesus sertai acara kami dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap acara yang kami lakukan pada malam hari ini semua menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ibadah yang kami juga lakukan, kami boleh menikmati suasana surgawi, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami datang ke tempat ini tidak sia-sia dan kami pulang membawa firman kebenaran-Mu. Suasana Natal Tuhan boleh kami rasakan, buat kami impartasikan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih di perjalanan. Tuhan sertai mereka sehingga mereka tiba dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati juga semua teman-teman kami yang akan melayani Engkau di dalam ibadah. Urapi mereka Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa, kekal selama-lamanya. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami kembalikan segala puji syukur hormat hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya undang kita berdiri semua. Kita akan masuk di icebreaker ya. Semuanya melihat ke saya ya, jangan lihat Pagem atau jangan lihat Ciafun, lihat ke sini semua. Yang saya nggak bisa lihat, nanti bisa nggak dapat hadiah, karena harus melihat saya ya. Oke, siap. Kita angkat jari telunjuk kanan kita ke atas, kemudian ke depan. Semua, saya nggak lihat Clara sama Sharon. Saya nggak lihat Clara sama Sharon. Ntar saya nggak bisa tentuin pemenangnya, ya. Oke. Nah, semua tunjuk depan, putar searah jarum jam. Putar searah jarum jam. Diputar gini searah jarum jam. Kira jangan begini-begini, tangan ke depan, bukan ke mama, ke depan. Ke depan ya, gitu, oke? Searah jarum jam pelan, cepat. Pelan-pelan lagi. Coba saya lihat semua, bener gak? Pelan-pelan. Timothy yang tinggi ya, bagus kelihatan. Cepat. Telunjuknya taruh di dagu. Dagu. Coba, mana tuh yang dagu? Yang sana dulu. Saya dulu. Kelihatan. Yang kelihatan tadi mana tuh? Mana? Coba. Dagu ya. Oke. Udah? Oke. Sekarang tepuk tangan. Nah, kalau saya bilang tadi
nggak bunyi ya. Oke, dengar abang-abangnya ya. Pokoknya tepuk tangannya. Tolong siapa yang salah tadi? Gerald, Ciseni, sama Cieva, tolong jadi juri. Bantuin saya. Oke, bantuin saya ya. Ya, oke. Mari kita mulai. Pagi siang. Pagi siang. Siang pagi. Siang pagi. Iya, siang pagi. Pagi siang malam. Siapa lagi? Tunggu. Pagi siang malam. Pak Dedi duduk. Sore malam. Iya. Oke, pagi sore malam. Jadi berapa? 1, 2, Panggilnya lanjut. Oke, malam. Siang pagi malam. Gak boleh melakukan kan kalau nggak ada. Siang pagi malam. Siapa yang melakukan? Itu banjir. Banyak dulu. Istrinya membela. Siang malam. Duduk. Jadi berapa? Kayaknya semua kalah deh. 3, 4. Ya udah 4 saya kasih hadiah. Silakan kamu nanti sana saja dulu. Kasih hadiahnya dulu. Oke. Main musiknya kami. Yang menang ya. Boleh bagi? Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua belum pada lapar ya? Sama saya kasih jam makannya jam 7.
Jadi nggak boleh lapar kalau jalan. Ayo silakan. Oh iya, kalau mau ngambil boleh, nggak apa-apa. Yang baru datang boleh ambil tempat duduk masing-masing. Mas, Tolong ini Pak ya. Girang banget dan juga. Kalian jangan girang banget. Gerong kalau Sam, tarik perutmu. Sini dong, pakainya. Daniela siap-siap ya. Mau Sorry Pak, sebelah kanan. Sebelah kanan. Dia mau datang juga dulu. Kanan sebelah kanan. Abang. Sebelah kanan. Kita mau yang mana Bang? Kotak apa? Oke semuanya, kita mau mulai ibadah Natal kita pada malam ini. Kita bagi berdiri ya semuanya ya. Saat ini kita mau sambut sang raja. Oh ada sinyal. Oke. Mari kita sambut sang raja. Taruh itu. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Kata yang maha kuasa, ya yang maha kuasa, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
kita mau sambut kehadiran Raja segala Raja. Kita akan pujian dan mengatakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sungguh Yesus sungguh ajaib, Yesus sungguh baik. Kita naikkan pujian yang mengatakan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Siapa yang percaya hidup kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Amin. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Tak menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Tak menebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Berkata mulia pada nama Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Kita mendengarkan pujian. Kita akan mendengarkan pujian persembahan pujian dari Adik Daniela. Natal terang telah datang, Yesus turun ke dunia. Natal kasih Allah nyata,
pujian yang luar biasa. Ya, malaikat bersorak-sorai. Ada kebudayaan, ya. Kamu suaranya indah, bagus sekali ya. Luar biasa ya. Berkati Tuhan. Tuhan berkati semua. Bapak Ibu, kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini. Mari saya percaya sama-sama kita yang ada, kebersamaan kita malam hari ini merupakan momen yang kita tunggu-tunggu dan berkat yang paling besar yang kita akan dapatkan di saat kita akan mendengarkan berita daripada Tuhan lewat hamba-Nya malam hari ini. Mari sama-sama kita katakan betapa besar kasih-Mu Bapa. Betapa
surga, kami sungguh merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami semua, khususnya pada malam ini Tuhan. Kami dari anak-anak-Mu, anggota KUL Tuhan, KUL Wali Kota Unity dan Waringin Tuhan, boleh merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa pada malam ini. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu, berkati kami, urapi kami semua Tuhan. Ampuni segala dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah boleh hadir semua pada malam ini dalam acara KUL, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan tema daripada Natal GBI secara umum tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini diambil dari Lukas 2 ayat 14. Dan Natal ini adalah, momen Natal itu adalah sukacita. Sehingga subtema kita pada malam ini adalah Natal membawa sukacita. Ya. Garis bawahi sukacita. Sukacita itu apa? Sukacita itu timbul dari dalam hati manusia. Suatu emosi yang bahagia, yang gembira, untuk mengharapkan hal-hal baik, ya, atau memperoleh hal-hal yang baik. Itu sukacita. Nah, sukacita Natal kita akan belajar malam ini, dan saya tidak akan panjang-panjang, mungkin sampai 15 menit aja, 10-15 menit. Dan ini perhatikan, kita mau belajar dari Alkitab tentang golongan-golongan orang yang dipakai oleh Tuhan menyambut Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, yang mempunyai sukacita. Ya. Yang pertama, kita mau melihat sukacita yang dialami oleh orang Majus. Ini sangat terkenal ya, setiap Natal kita mendengarkan ini. Di dalam Matius 2 ayat 9-11 dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, apa yang dibawa, mempersembahkan persembahan kepada itu emas, kemenyan dan murni. Itu catat. Orang-orang bijak dari timur dikenal dengan sebutan orang Majus. Tahu nggak ini orang Majus siapa? Dari sebelah timur dari mana? Timur itu bisa dari Indonesia, bisa dari Tiongkok, dan banyak daerah timur. Kira-kira yang tahu nggak daerah timur dari mana? Orang Majus itu dari bahasa Latin, namanya Magus, ya. Artinya orang bijak atau raja-raja dari timur. Okay. Kalau kita memperhatikan di dalam The Mystery Bible itu ditepati bahwa orang Majus itu adalah orang yang berasal dari mana? Dari Media Persia. Media Persia itu bisa juga disebut Babilonia.
Babelonia itu sekarang antara Irak dan Iran. Tahu nggak berapa jaraknya dari sana sampai ke Bethlehem? Kalau kita lihat di map Google, itu 966 km. Lebih jauh daripada Jakarta Surabaya, lebih jauh daripada Mesir ke Israel. Berapa lama ditempuh menggunakan onta saat itu? Dan itu belum ada kendaraan. Ya, ini kalau kita gali lebih banyak lagi. Nah, sehingga kenapa saya ungkapkan ini? Orang Majus itu adalah orang pintar, orang kaya, dan raja-raja, keturunan raja. Dan dia bersuka cita karena kelahiran raja, kelahiran raja mulia. Menempuh jarak 1000 km untuk datang menyembah dia, dan setelah melihat bahwa Yesus sangat bersuka cita mereka. Nah, artinya apa? Bahwa mereka yang jauh saja sangat bersuka cita dengan kelahiran Yesus. Bagaimana dengan kita? Sukacita kita yang paling terbesar di dalam hidup kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Semuanya tidak ada apa-apa. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Ini kita belajar dari orang Majus, orang pintar, orang kaya, raja-raja. Kemudian ada lagi yang dipakai Tuhan. Siapa lagi? Yang paling terkenal siapa? Ya, Maria. Maria itu dia bersuka cita karena perkenanan Tuhan. Ya. Saya baca di dalam Lukas 1:44. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia ini dia mengalami sukacita karena perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah seorang perawan yang belum menikah dan berani mengambil resiko tanggung jawab. Kalau dulu di Imamat 20 dikatakan bahwa orang yang belum kawin dan hamil pada saat itu dia dihukum mati, dirajam, lempar ke batu. Tapi dia berani mengambil resiko itu. Nah, kita sekarang hubungannya dengan apa kita sekarang? Kita sudah diselamatkan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu Pentakosta kita, amanat agung. Apakah orang suka semua? Belum tentu. Bahkan ada yang bisa mengatakan itu ajaran sesat. Tapi apakah kita berani menyampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar kabar keselamatan itu? Mari kita lebih lagi untuk maju di dalam mengabarkan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita juga mau orang lain diselamatkan. Maria adalah orang yang dipilih Allah menjadi bagian dalam rencana keselamatan manusia, yaitu menjadi ibu yang melahirkan sang juru selamat. Ya, menjadi seorang yang dipilih dan dipercayakan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan, pastilah mendatangkan apa? Sukacita. Kalau kita dipakai Tuhan sekarang dalam pelayanan apapun, itu adalah sukacita yang terbesar juga dalam hidup kita. Karena itu adalah suatu ungkapan terima kasih kepada kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan melalui anaknya Yesus Kristus. Di dalam Matius 25:21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya waktu Tuhan sudah mempercayai kita, ini firman-Nya katakan bahwa Dia mengundang kita masuk ke dalam surganya yang kudus. Ya, Shalom Rani. Nah, itu ya. Jadi tadi orang Majus
sukacita orang Matius, sukacita Maria. Yang ketiga adalah sukacita gembala, sukacita atas kasih karunia Tuhan. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 8-9 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Pada waktu malam loh, kenapa malam? Ya, ini ditulis di Alkitab, kenapa malam? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 14, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Itulah yang ayat 14 itu yang kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itu yang itu. Jadi tema kita itu adalah nyanyian bala tentara sorga yang datang pada saat gembala itu menggembalakan ternaknya. Nah, kalau kita memperhatikan dengan baik ayat ini, menjaga ternak pada malam itu, karena pada saat itu sangat susah dan para gembala pun tidak berani untuk menjaga ternaknya di siang hari karena dijajah oleh kerajaan Roma. Itu bisa diambil itu ternaknya kalau siang, sehingga di malam mungkin dia gendong ini. Nah, ini dalam keadaan yang susah, tetapi dia ada sukacita, ya. Dan dikatakan di sini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dia datang ke kandang domba, datang menyembah Tuhan. Ada suatu sukacita karena perkenanan Tuhan. Nah, gembala domba pada zaman Yesus hidup dikategorikan sebagai orang dengan status sosial rendah dan tidak diperhitungkan orang lain. Tetapi Allah memilih untuk menyatakan kemuliaan. Ya, jadi semua golongan kepada Tuhan. Ada lagi satu, mungkin ini tidak sering didengar ya, sukacita Simeon. Siapa itu Simeon? Simeon itu orang yang taat, rajin datang berdoa ke bait Allah, rajin datang ke kul ya kalau sekarang ya, perkumpulan gitu. Dia sungguh-sungguh taat orangnya, dan sudah dibuatkan bahwa sebelum dia melihat Yesus, dia tidak akan mati. Nah, pada saat Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, Simeon ada di situ dan menatangnya, menggendongnya. Waktu dia sudah gendong, maka dia berkata kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan saya pergi dengan selamat, karena dia sudah melihat Mesias. Dan ini sukacita yang dialami oleh Simeon adalah sukacita keselamatan. Sama seperti kita, sukacita yang kita alami, sukacita keselamatan dalam Tuhan Yesus yang kita peringati pada malam ini. Ini saya baca ayatnya ya, Lukas 2, 25-32. Ada lagi seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh, yang menantikan perhiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan padanya terdengarkan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatannya daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Artinya apa? Bahwa dia sangat bersukacita karena dia sudah melihat Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan juga semua bangsa-bangsa di muka bumi termasuk kita. Itu sukacita Simeon yang juga kita alami hari-hari ini. Yang terakhir,
Sukacita yang terakhir apa? Sukacita Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa sukacita kita? Ini nanti ada kuis ya. Setelah ini ada kuis. Ini sehubungan sih dengan ini, tapi mudah-mudahan bisa dijawab ya. Sukacita kita, saya senangnya melihat kata-kata yang ditorehkan penyair Inggris namanya Christina Rossetti. Dia bilang begini, apa yang dapat kuberikan kepadanya orang semiskin aku? Andai saja aku seorang gembala, akan kubawakan domba. Andai saja aku seorang majus, akan kuambil bagianku. Namun apa yang dapat kuberikan kepadanya? Kuberikan hatiku dan jiwa. Amin. Jadi sukacita kita ini, berikanlah seluruh hati, jiwa kita, seluruh tubuh, jiwa dan roh kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sudah menyelamatkan. Itu sukacita yang paling terbesar di dalam hidup kita. Alami janji Tuhan dan bersukacitalah karena Dia. Terimalah anugerah yang terbesar dari Allah bagi manusia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan bagi kita semua di muka bumi ini. Amin. Ya, sebentar kan? Nah, pas ya. Sekarang saya mau adakan kuis. Ya, shalom Natalis, silakan. Ya, shalom. Nah, kuis. Siapa yang menjawab dapat hadiah? Gampang kok. Sudah siap hari ini? Oke. Apa? Kita. Oh. Ya. Waktu orang Majus datang ke rumah Tuhan Yesus dan dia datang menyembah dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Bukan itu pertanyaannya. Masih lanjut. Emas, kemenyan, dan mur itu sudah biasa dari sekolah minggu. Yang saya mau tanya, melambangkan apakah emas, kemenyan, dan mur? Nah, siapa yang mau jawab angkat tangan dapat hadiah emas. Nah, emas melambangkan apa? Kemenyan melambangkan apa? Mur melambangkan apa? Ini kalau digali luar biasa. Siapa? Jangan melihat api. Angkat tangan. Ya, kita dulu. Emas melambangkan apa? Kemuliaan ya. Ya, terus. Ya, terus ya. Kemenyan itu wangi. Ya, ya. Wangi-wangian juga ya. Nah, Jadi memberikan hati yang murni kan di dalam Tuhan. memberikan hati yang murni di hadapan Tuhan. Masih itu. Masih. Belum tepat. Belum tepat. Masih ada yang mau? Ya, Pak Alen. Ya. Emasnya itu harta, uang, kemenyan itu doa, mur doa, Kemenyan dulu. kemenyan itu Jangan lihat itu ya, jangan lihat contekannya. Bagian dari bangsa tuh kan. Mur apa? mur doa, harta, doa, dan persembahan ya.
Oke, masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Ada yang mau lagi? Mau? Biji mau? Kira mau? Siapa yang mau? Ada yang mau menerangkan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kembali ke saya dulu. Saya harus menjawab ini karena saya bikin pertanyaan dan harus menjawab. Emas itu adalah biasanya dibawa kepada raja, ya, raja. Dan itu persembahan yang tertinggi di Israel pada waktu itu. Emas melambangkan bayi Yesus akan menjadi Raja Agung. Nah, sekarang ini, kok orang majus sampai tahu begitu ya? Ini lagi ya. Kenapa dia bawa kemenyan? Ayo, kenapa dia bawa kemenyan? Kemenyan itu adalah wewangian. Dimasukkan ke dalam dupa yang berbau harum. Itu biasanya dipakai untuk pengurapan kepada imam agung. Bayi Yesus yang lahir itu akan menjadi imam yang agung. Dia raja agung, imam yang agung. Satu lagi. Pasti ini kaget. Kenapa mur? Mur itu di Israel itu adalah balsam untuk orang mati. Artinya Tuhan Yesus akan mati menebus dosa-dosa kita. Nah, waktu Tuhan Yesus mati dikasih mur. Baru tahu kan? Jadi saya harus menjawab. Ini memang soal tidak bocor. Sampai wakil nanya 3 kali di rumah tidak bocor. Tidak bocor sampai istri enggak. Jadi coba ya ulang ya. Emas untuk Raja Agung, kemenyan Imam Agung, mur untuk Tuhan Yesus, untuk kematian Tuhan Yesus dan dosa kita. Ya, pertanyaannya lagi, loh kenapa orang Majus tahu ya? Kenapa orang Majus tahu? Kok ada 3 persembahan itu kok dia bawa gitu, dia tahu gitu loh. Apa yang terjadi? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada lagi pertanyaan satu. Ini dapat lihat. Berapa orang Majus yang masuk ke dalam rumah Tuhan Yesus? Datang masuk. Berapa yang masuk? Berapa orang Majus? Berapa orang Majus yang berangkat dari negara timur? Yang masuk 3 ya. Berapa orang? 3 orang yang masuk. Enggak, berapa orang yang masuk? Menurut The Bible Mystery itu 12 orang. 12 orang masuk. Tidak, kalau ada yang menjawab ini, saya kasih aja belum. Siapa nama ketiga orang itu? Namanya siapa? Cepat jawab. Orang Majus yang tinggal itu siapa yang namanya? Iya, siapa namanya? Pasti namanya orang Arab. Nama Arab. Pasti tidak. Tapi berjawab aja lah, namanya Aspar, Melkior, sama Batsasar. Ya kan pasti kan? Ya, artinya gini. Ya, jadi artinya apa? Kenapa saya kali orang Majus? Orang Majus itu terima kasih. Sudah. Orang Majus siapa namanya? Kita juga baca 12.
diambil dari Alkitab Efesus 2 ayat 10. Baca sendiri ya. Karena kita buatan Allah diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, amin. Jadi mari kita tinggal di dalamnya. Ya, Tuhan Yesus baik. Semua baik ya. Sebelumnya Bapak tahu bahasa saya. Ya, dari semula kita telah diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik ya. Dan hari ini kita merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus. Dari semula Kau ciptakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, penuh harapan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada acara berikutnya, yaitu candlelight, penyalaan lilin. Karena sudah zaman modern, jadi kita semua, saya minta mempersiapkan handphone masing-masing, dan kita akan lihat light yang ada di dalam. Pakai center. Semua udah siap.
Bukan, saya perlu tes. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senja. Tolong lihat di teks yang saya sudah kirim via grup supaya kata-katanya sama. Malam Kudus Sunyi Senja, bintang gemerlap. Bawa kabar kedatangan
selama persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Pak Dedi dulu ya. Bapak buah. Bapak buah. Jadi bapak buah. Langsung jalan aja musiknya. Kita lagi sambil siapin ini ya musiknya. Sama situ sambil nunggu musik kan. Kenalkan dulu namanya. Pujian ini kami naikkan karena kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari demi hari selalu kami menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur
Bapak Ibu semua, kita mau berdoa syafaat, kita mau tutup ibadah kita sebelum kita mulai untuk dinner malam ini. Kita satukan hati, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami semua KUL CWU atau KUL Wali Kota Unity dan KUL Waringin boleh bersama-sama Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita Natal itu ada bersama kami Tuhan senantiasa Tuhan. Bapak terima kasih juga untuk setiap acara demi acara yang telah kami lalui Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan untuk sharing firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, biarlah boleh menguatkan kami, boleh terus menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur, berkati juga Pak Elvis yang telah menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah terus Tuhan Kau tambahkan hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan, Kau berkati Pak Elvis beserta keluarganya Tuhan. Bahkan setiap apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan Tuhan pasti buat berhasil Bapak di surga. Terima kasih Bapak untuk setiap kami juga Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada pagi malam hari ini Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Kami Tuhan berdoa biarlah setiap kami juga Tuhan Engkau memberkatinya keluarga demi keluarga Tuhan. Bahkan pekerjaan, juga anak-anak kami yang bersekolah Tuhan. Dan apapun yang setiap juga kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau juga memberikan kami keberhasilan Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin juga belum bisa hadir Tuhan malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah berkat-Mu juga Tuhan turun atas mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala sidang kami Tuhan beserta wakilnya juga Tuhan, juga untuk Gembala Karang kami Pak Kiki beserta wakil Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, biarlah terus Tuhan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan turun atas setiap Gembala-Mu Tuhan Yesus. Bahkan visi misi-Mu yang senantiasa baru Tuhan akan limpahkan Tuhan bagi setiap hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu Tuhan boleh terus mengembalakan jemaat-Mu Tuhan Yesus, terus senantiasa boleh berkembang, semakin hari semakin terus berkembang Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan, juga berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan ada di rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di rencana-Mu Tuhan. Kami memberkati presiden, wakil presiden kami Tuhan. Kau memberkati kami, memberkati juga Tuhan Yesus untuk setiap jajaran menteri yang ada. Memberkati Tuhan untuk setiap pejabat tinggi negara dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus biarlah roh takut akan Engkau turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dengan penuh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk acara pemilu nanti Tuhan di bulan Februari. Kami percaya biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan Tuhan atas setiap pemilu nanti yang akan dilaksanakan Tuhan. Dan kami percaya biarlah keamanan Tuhan Yesus ada senantiasa bersama kami Tuhan. Dan semuanya boleh Tuhan Kau turut campur tangan, agar semua proses ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tidak ada masalah apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati juga persembahan kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terlebih Tuhan kami juga berdoa untuk setiap panitia yang terlibat dalam acara ini Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya jeripayah mereka Tuhan, jerih lelah mereka Tuhan, Engkau sendiri yang akan membalasnya Tuhan. Kau gantikan dengan senantiasa berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan juga sebentar kami akan menikmati hidangan malam ini Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap hidangan yang tersedia Tuhan Yesus, memberkati, kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat jasmani ini Tuhan boleh kami terima dan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sebelum kami mau berpisah, kami juga akan menerima berkat-Mu melalui nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan kita. Terimalah sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan ini kita acara makannya. Ini kursinya di
Kita akan makan, tapi saya ada siapin makanannya di luar. Jadi caranya kita ambil dari isi ini, dari mejanya ya supaya nggak tumpuk. Dan habis ambil makanannya, Kalau mau makan di sini mejanya ada, boleh kursinya dibalik. Tapi ambil makanannya di luar ya. Apalagi yang punya anak-anak kasihan perlu meja kali ya. Oke, boleh dari mana? Dari sini, dari depan? Dari depan. Dari depan. Biar saya Pak keluar ke sana yang Halo DJ. makanannya mau di luar. Ayo, makanannya di luar. Dingin. Ayo, silakan, cepet lagi. Anda. Silakan.